Halo guys, menerbangkan balon udara dapat mengakibatkan kalian di penjara. Mengapa bisa demikian? Simak pembahasan hukum dalam bentuk cerita animasi ya agar lebih mudah dipahami. Oke, kita langsung ke peristiwanya ya. Jadi, berawal dari niat baik seseorang warga bernama Gar dan Jad untuk menghibur tetangganya dengan membuat balon udara di pekarangan rumahnya dengan cara mereka terlebih dahulu membuat rangka atau pola balon dengan menggunakan tali benang. Kemudian menempel kertas sesuai dengan kerangka yang telah dibuat dengan menggunakan lem dan lakban hingga membentuk balon yang utuh. Kemudian pada bagian tengah balon dibuat berongga dan bagian bawah diberi lubang untuk tempat masuk uap panas yang digunakan untuk menerbangkan balon. Dan balon juga telah mereka rancang sedemikian rupa untuk dapat digantung petasan di bagian bawahnya. Pembuatan balon dikerjakan secara bergantian oleh mereka berdua. Dalam 2 hari balon udara telah jadi. Kemudian Gar dan Jad menerbangkan balon udara tersebut dengan cara bagian atas balon udara dikaitkan pada bambu, kemudian tempurung kelapa yang telah diberi solar dinyalakan dalam tungku yang sudah dipersiapkan di bawah balon udara tersebut sehingga terisi udara atau asap. Kemudian balon dilepaskan di udara. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya fakta-fakta yang terjadi pada video ini. Gar dan Jad dapat terancam sanksi pidana karena sebagaimana diatur pada pasal 411 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan, yaitu pada pasal 441 menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang, dan barang, dan atau penduduk, atau merugikan harta benda milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 53, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Kemudian pada pasal 53 ayat 1 Undang-Undang tentang penerbangan menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang, dan barang dan atau penduduk, atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau merugikan harta benda milik orang lain. Kemudian pada pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Nah, berdasarkan pada dasar hukum yang telah Sari sebutkan, di dalamnya memuat unsur pidana yang telah dilakukan oleh Jad dan Gar, yaitu sebagai berikut. Jangan lupa klik like dan subscribe dulu ya, dengan tujuan agar kalian semakin terhindar dari permasalahan hukum. Oke, unsur yang pertama yaitu setiap orang. Yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 angka 55 Undang-Undang tentang penerbangan, yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Nah, berdasarkan fakta yang terjadi pada video ini, subjek hukum yang dimaksudkan sudah jelas ya, bahwa terduga pelakunya adalah Jad dan Gar. Kemudian unsur pidana kedua yaitu dengan sengaja. Nah, unsur pidana kedua ini jika dikaitkan dengan fakta yang telah terjadi di video ini sudah jelas ya, bahwa Gar dan Jad menghendaki dan mengetahui bahwa dirinya yang membuat balon udara dari awal proses pembuatan sampai dengan balon udara jadi. Kemudian unsur pidana ketiga yaitu unsur menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, dan atau penduduk, atau merugikan harta benda milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 53. Nah, untuk menjelaskan unsur ketiga ini terlebih dahulu ya dibahas mengenai pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan
penerbangan. Di dalamnya menyebutkan bahwa definisi pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. Nah, berdasarkan dari dasar hukum dan definisi tersebut, kemudian jika dikaitkan dengan fakta atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Gar dan Jad adalah sebagai berikut, yaitu fakta pertama, bahwa Gar dan Jad telah dengan sengaja menghendaki untuk membuat balon udara dari awal proses pembuatan sampai dengan dapat diterbangkannya balon tersebut. Kemudian fakta kedua yaitu Gar dan Jad menerbangkan balon udara buatan mereka tanpa menggunakan tali pengikat atau tali penambat. Nah, dari unsur peristiwa pidana yang telah diduga dilakukan oleh Jad dan R tersebut dapat mengakibatkan balon mengikuti angin tanpa arah sehingga dapat mengakibatkan balon tersebut masuk ke jalur penerbangan. Dan apabila balon udara menabrak bagian kendali pesawat, dapat berakibat kendali pesawat mengalami kemacetan sehingga pesawat sulit dikendalikan oleh pilot dan mengalami kecelakaan pesawat, atau lain kata dapat membahayakan keselamatan penumpang. Kemudian fakta terakhir pada unsur ketiga ini yaitu perbuatan yang telah dilakukan Gar dan Jad membuat dan menerbangkan balon udara tersebut adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang. Lalu unsur pidana yang keempat yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Nah, unsur keempat jika dikaitkan dengan fakta yang terjadi, diketahui bahwa Gar dan Jad bersama-sama membuat dan berhasil menerbangkan balon udara tanpa adanya izin. Kemudian berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi dan dikaitkan dengan dasar hukum yang telah disebutkan, maka dapat diduga perbuatan yang telah dilakukan mereka memenuhi unsur-unsur pidana. Nah, sekian video dari Sari, semoga memberikan manfaat dan sampai ketemu di kasus hukum selanjutnya. See ya.